Shalom semuanya. Kita akan coba dalam beberapa waktu ke depan mendalami tentang topik-topik dalam Alkitab kita secara seri. Ya, seri pertama ini saya akan bicara mengenai kasih. Dan sebelum kita bahas, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bertemu dan kami mau mempelajari tentang apa itu kasih. Berikan hikmat kepada kami Bapa, agar setelah mendengarkan program ini, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman, mengerti tentang kasih dan bagaimana mengerjakannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kasih itu bicara mengenai sesuatu yang sifatnya universal. Universal di sini maksud saya lintas agama, ya, suku, ras, bangsa. Kalau ditanya kepada mereka masing-masing tentang apa itu kasih, mereka bisa mendeskripsikannya dengan cukup baik gitu ya. Cuma pertanyaannya, apakah pemahaman kasih yang kita bisa sering dengar atau dipahami oleh dunia di luar sana itu sama dengan deskripsi atau pemahaman kasih yang Alkitab kita katakan? Nah, kalau kita mempelajari Alkitab kita ini, esensi kasih atau dasar dari kasih, supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dengan kasih itu, maka kita tidak bisa tidak mendalami tentang kasih Allah. Kasih Allah ini dalam bahasa yang sering kita dengar itu adalah kasih karunia. Apa sih itu kasih karunia? Kasih karunia ini sebuah terminologi kata yang cukup menarik bagi saya. Ya. Kita sering mengucapkan kasih karunia, orang Kristen percaya tentang apa yang disebut dengan kasih karunia, tapi belum semua memahami tentang kasih karunia. Kata kasih karunia itu dalam bahasa Alkitab, dalam Perjanjian Lama, itu menggunakan kata Ibrani ken, dan dalam Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata Yunani charis. Kemudian oleh terjemahan Inggris itu kita sering dengar dengan kata grace begitu. Kalau kita melihat kamus ya, kamus Ibrani tentang ken, kamus Yunani tentang charis, kamus Inggris tentang grace gitu. Kita akhirnya bisa menyimpulkan atau membuat definisi tentang kasih karunia itu. Definisi kasih karunia yang akhirnya saya pahami dari ketiga kata tadi adalah pemberian dari yang superior kepada yang inferior. Pemberian dari orang atau oknum yang lebih powerful kepada yang lebih rendah daripadanya. Dan pemberian itu diberikan bukan karena maksud-maksud tertentu atau karena imbal jasa dan lain sebagainya, bukan. Pemberian itu diberikan begitu saja, meskipun yang diberikan itu sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Nah, dalam iman Kristen, kasih karunia itu dihubungkan dengan pengampunan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, sebenarnya kita tidak layak untuk diampuni. Karena kita sudah begitu dalamnya jatuh dalam dosa. Tapi tetap Tuhan berikan pengampunan itu kepada setiap kita, manusia yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita sudah memahami tentang makna atau etimologi dari kata kasih karunia itu, makanya kita akan lebih mudah untuk bisa memahami tentang kasih atau memaknai kata kasih dalam perspektif kacamata orang Kristen. Nah, bagaimana kita coba membahasakan lah ya kasih atau kasih karunia itu? Saya selalu kembali ketika kita membaca, ketika kita membahas soal kasih karunia untuk kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan pertama kali tentang kasih karunia itu. Kata kasih karunia itu pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 6. Coba sama-sama kita buka Kejadian pasal yang ke-6 ya, kita akan melihat ayat yang
8. Saya akan bacakan buat saudara ya. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi orang pertama di dalam Alkitab yang menerima kasih karunia adalah Nuh. Dan kata kasih karunia yang pertama kali muncul di Alkitab ya dalam konteks Nuh ini. Nah, Nuh itu mendapatkan kasih dari Tuhan. Pertanyaannya apakah Nuh itu seperti makna etimologi tadi layak nggak menerima kasih karunia dari Tuhan itu? Nah, sesuai etimologi tadi Nuh itu nggak layak. Nggak ada yang hebat dari Nuh itu. Kalau kita mempelajari ayat yang sebelumnya dari pasal 6 Kejadian ayat yang ke-9 tadi, saya baca dimulai dari ayat yang ke-5 ya. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, ayat yang ke-7, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal, kata Tuhan, bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi ada kalimat aku menyesal, kata Tuhan. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Tuhan bahkan di ayat 7 berniat untuk menghapuskan manusia. Menghapuskan manusia di sini terindikasi semua manusia. Tapi tiba-tiba muncul di ayat yang ke-9 tadi bahwa Nuh, maafkan ayat 8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Baru setelah Nuh mendapatkan kasih karunia, ada perubahan yang terjadi dalam diri Nuh. Di ayat 9-nya demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita membacanya tanpa memahami atau menafsirkan dengan benar, sepertinya paradoks begitu ya, bertolak belakang. Di ayat 5 sampai dengan ayat 7 tadi, Tuhan ingin menghapus semua manusia. Semua manusia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi tiba-tiba di ayat yang ke-9 ada manusia namanya Nuh yang dikatakan bergaul baik, bergaul erat dengan Tuhan. Seolah-olah kok bertolak belakang begitu. Tapi kalau kita membacanya secara sistematis, ini tidak akan membuat kita pusing atau membuat kita bertanya-tanya. Kenapa? Karena ada ayat 8 tadi. Jadi ceritanya semua manusia di zaman itu, di zaman manusia yang hidup di dalam Kejadian 6, termasuk Nuh di dalamnya, itu hidupnya jahat semuanya di mata Tuhan. Tapi Tuhan akhirnya memberikan kasih karunia, pengampunan kepada seorang. Saya kalau ditanya kenapa begitu? Kenapa harus seorang? Dan kenapa akhirnya Tuhan harus memberikan pengampunan? Saya selalu berkata karena Tuhan ingat janjinya. Kepada siapa? Kepada Hawa. Ingat ketika Hawa dikutuk Tuhan, ya, ketika dia jatuh dalam dosa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, Hawa dihukum Tuhan dan segala keturunannya nanti yang namanya perempuan itu akan sakit ketika melahirkan, ketika mengandung, begitu ya. Tapi Tuhan memberikan janji kepada Hawa bahwa meskipun kau akan terus sakit karena mengandung dan melahirkan, tapi nanti salah seorang keturunanmu akan meremukkan musuhmu itu yang membuat kau seperti ini, yakni ular. Nah, Nuh hidup di dalam Kejadian pasal 6 di mana Tuhan ingin membunuh, membinasakan, menghapuskan seluruh manusia. Nah, Tuhan tentu ingat janjinya ini. Kalau Tuhan gak ingat janjinya, maka dia bukan Tuhan karena dia ingkar janji begitu. Maka dipilihlah Nuh. Nuh mendapatkan pengampunan. Gak ada spesialnya Nuh. Cuma Tuhan berikan saja pengampunan kepada dia. Nah, setelah Nuh mendapatkan pengampunan, mendapatkan kasih karunia tadi, Nuh berubah. Nuh mau berubah. Nuh merespon kasih karunia itu dengan baik. Dan akhirnya dia menjadi manusia yang hidup bergaul dengan erat dengan Tuhan di ayat yang ke-9, Kejadian pasal 6. Nah, jadi esensi ya, inilah yang harus kita pelajari, yang kita tangkap kalau kita mau bicara soal kasih. Kasih Allah itu kasih yang lebih dahulu. Dia lebih dahulu memberikan kasihnya. Kepada Nuh dia berikan kasih karunia-Nya kepada Nuh, memberikan kasihnya kepada Nuh, padahal sebenarnya Nuh itu nggak layak menerima kasih karunia, menerima pengampunan itu. Ya. Kalau ditanya kenapa cuma Nuh doang, saya tidak bisa menjawab, saudara. Ya. Karena faktanya semua manusia sudah jatuh dalam dosa saat itu.
berbuat seenak hatinya sendiri, maka Tuhan ingin membinasakan ras yang namanya manusia itu. Jadi kalau dipilih Nuh dan Tuhan pilih Nuh, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tidak ada spesialnya Nuh. Saya selalu berkata tadi, Nuh diberikan kasih karunia karena Tuhan ingat janjinya kepada Hawa. Begitu juga dengan kasih yang sejati dalam diri anak tunggal Bapa Yesus Kristus ketika datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi esensi Yesus datang ke dunia ini juga sebenarnya kasih Allah. Allah konsisten dalam memberikan kasih. Ketika manusia itu nggak layak, Allah berikan anak yang tunggal. Roma 3 ayat 23, pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa, nggak ada yang baik. Tapi Tuhan memberikan anaknya ini. Supaya apa? Supaya yang percaya kepadanya bisa selamat, tidak binasa, beroleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan surga. Jadi belajar kasih dari Tuhan lewat Alkitab ini, maka kita akan mengerti bahwa kasih itu adalah memberi lebih dulu. Mengasihi lebih dulu. Itu identik dengan agape. Kasih yang saya bahasakan tanpa syarat itu. Kita mengasihi seseorang bukan karena orang itu baik sama kita. Bahkan ketika orang itu nggak layak kita kasihi pun kita harus mengasihi dia. Itulah agape, kasih tanpa syarat. Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal padahal kita sama sekali belum layak untuk menerima itu semuanya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang percaya hari-hari ini yang hidup di akhir zaman, hidup di tahun 2020 di tengah situasi global yang masih terkejut-kejut dengan efek pandemi COVID-19 ini, apakah kita sudah mempraktekkan kasih itu? Apa sudah seperti Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, demikian juga kita lebih dulu mengasihi orang-orang terdekat kita? Ketika suami nggak layak sebenarnya kita kasihi karena dia nggak pernah pulang ke rumah, berlaku kasar, punya perempuan lain, tapi kau Bu terus mengasihi dia dengan sungguh. Mengasihi istri Pak, yang nggak bisa menghargai kita yang sudah kerja mati-matian, capek pulang ke rumah, tapi dia selalu tidak mengasihi kita dengan menyiapkan hal-hal yang baik seperti makan malam kah, melayani kita dan lain sebagainya, tapi Bapak tetap mengasihi dia. Anak-anak di mana tidak pernah menghormati orang tua, ya selalu melukai hati orang tua, membuat kita menangis yang orang tua ini, tapi kita terus mengasihi anak kita. Mungkin juga sebaliknya, kita punya orang tua yang kayaknya egois ya, selalu mau menang sendiri, selalu menyakiti, melukai, selalu mau nyuruh-nyuruh kita, tapi sebagai anak, kita mau lebih dahulu mengasihi orang tua kita. Sebagai Kristen, sudahkah melakukan hal itu? Sudahkah mengasihi lebih dulu kepada mertua, kepada ipar, bahkan kepada musuh kita? Yuk, hari ini masing-masing kita jadi penyebar kasih itu. Marilah kita menjadi orang yang penuh dengan kasih. Mengasihi orang terlebih dahulu. Jangan didahulukan dikasihi oleh orang. Mari berlomba-lomba hari ini untuk mengasihi sesama kita lebih dahulu. Penginjilan sejati menangkan jiwa bagi Tuhan. Bawa orang kepada Tuhan dimulai dengan kasih. Ketika kita membagikan kasih kepada siapapun, saya percaya ada waktunya Tuhan kita akan menangkan orang tersebut dan kita menjadi penuai jiwa, mendapatkan mahkota yang baik yang nanti kita perlukan di dalam kehidupan kekal kita di dalam kerajaan surga. Maka hari ini jadilah agen-agen penyebar kasih. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, hari ini kami diajar tentang apa itu kasih, bahwa kasih yang kami pelajari hari ini adalah kasih Tuhan, agape, kasih tanpa syarat, dan kasih yang lebih dahulu mengasihi, lebih dahulu mau memberikan kasih kepada orang. Meskipun sebenarnya orang itu dari kacamata kami belum layak menerima kasih dari kami. Tapi kami mau belajar seperti Tuhan, mengasihi terlebih dahulu. Tolong kami Roh Kudus. Hamba doa bagi semua yang mengikuti program ini, diberkati Tuhan, bisa menjadi orang-orang Kristen yang membagikan kasih kepada sesama. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Lewat program ini juga saya ingin membangkitkan ekonomi dari jemaat. Ya, ada jemaat kami yang usaha di rumah bikin abon ya. Jadi
Mereknya Tutitu. Bapak Ibu nanti bisa beli di toko-toko online ya, di Tokopedia kah, Shopee atau Bukalapak ya. Ini saya dikirimkan ya, masih tersegel bagus sekali ya. Rapat. Saya mau icip ya. Nah, abonnya rasa sapi premium ya, rasanya pedas dan gurih. Saya ambil aja langsung ya. Karena buat saya comot aja ya. Ya enak. Jadi Bapak Ibu yang suka makan abon, ya suka praktisan, ada pedesnya, ya agak pedas sedikit, ya. Jadi yang suka pedas juga bisa cari nanti di Tokopedia atau toko online lainnya, Tutitu, ya, abon sapi premium. Juga ada yang nggak pedas, kalau ada punya anak yang nggak suka pedas, ada yang rasanya manis dan gurih ya, sama, ya. Cuman ini pedas, ada gambar cabenya, ini hanya rasanya manis dan gurih. Abonnya enak ya. Saya kasih ke orang tua saya makan dan anak-anak saya juga makan abon Tutitu ini. Juga saya juga dapat kiriman baru, masih di Tutitu juga ya. Ini dendeng sapi premium nih, saya buka ya. Masih disegel nih. Ya. Oh, bisa dibuka nggak nih? Dendeng, siapa yang suka dendeng? Ya. Dendeng daging yang digoreng, dikeringkan ya. Saya coba nih. Saya mau icip, agak tersegelnya cukup ketat nih ya. Ya. Wah. Jadi dendeng, saya langsung comot aja nih. Enak. Jadi Bapak Ibu yang suka dendeng, nggak usah jauh-jauh ya. Enak nih, saya rekomen milik jemaat kami, Tutitu ya, dendeng sapi premium. Pasti kalau beli nanti dipuaskan, makannya lebih enak, lebih sehat pula, dan juga memberkati dong. Jadi kita mau bangun pelayanan digital kami supaya makin jadi berkat, dan juga kami juga lewat pelayanan digital ini mau membuat jemaat juga yang punya usaha di rumah untuk juga bisa maju. Jadi yang mau di-endorse oleh kami bisa kirim makanannya, ada di kolom deskripsi nanti ya, bisa hubungi, nanti kita akan coba bantu untuk mengenalkan agar semuanya jadi berkat dan diberkati Tuhan. Yuk, Tutitu.